Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kudrat iradatnya, apalagi rahmatnya, kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang mana guru-guru kita berkumpul, anak-anak penghafal Quran berkumpul, anak-anak yatim pun berkumpul. Nabi mengatakan, innama tunsaruna bidu'afaikum, kamu hanya dapat dibantu, innama lil hasr, hanya dapat dibantu, bidu'afaikum, dengan bantuan doa orang-orang yang dianggap lemah di antara kalian. Maka anak-anak yatim itu jimat kita, Bapak Ibu. Anak-anak yatim, fuqara, masakin, itu jimat kita. Maka jangan pernah bikin mereka sedih. Mari sama-sama kita perhatikan hidup mereka, pendidikan mereka semua. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan, kita kirimkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam kita diterima dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu matahari baru sampai 8 menit, bulan juga beberapa menit, baru sampai ke bumi. Jadi cahaya matahari menyembur sampai di bumi 8 menit setelah dia menyembur. Tapi salawat kepada Nabi Muhammad lebih cepat dari 1 detik, karena kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Karena cahaya nur Nabi Muhammad, cahaya induknya cahaya, maka disebut dengan Abul Anwar, Abul Arwah, induknya, sumbernya cahaya. Cahaya-cahaya yang sekarang itu pergerakannya tidak secepat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobalah berangkat ke tanah suci, pakai pesawat pun sekian jam, tapi selawat baca sekarang sebelum detik itu habis, Allah telah sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita sampaikan salam rindu kepadanya. Assalatu wassalamu alaika ya abar ruh, ya abana, ya Rasulullah. Mohon izin Gurunda Usfia Rushdi, mata Allahu fi hayatikum. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam setiap nafasnya, karena beliau sudah menjadi kafilul yatama, orang yang menanggung, mengurusi anak yatim. Saya sudah berjalan di beberapa pesantren, beberapa tempat, beberapa majelis. Orang yang paling lembut hatinya itu 2, mursyid tarekat, dan yang kedua kafilul yatama, orang yang menanggung hidup anak yatim. Kadang ada orang ahli zikir tapi susah menangis, tapi orang-orang yang menanggung hidup anak yatim, hampir setiap saat kolbunya menyebut nama Allah dan Rasul, bisa menangis. Saksikanlah beliau, ya, benar ya? Itu nggak dibuat-buat, tidak dibuat-buat, tidak ada sendiwara. Karena air mata itu ada riya dan nifaknya, kemunafikannya, kecuali air mata memandang anak yatim. Air mata rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya sangat hormati para guru, para ulama, dan wabil khusus para habaib, mohon izin duduk lebih tinggi, ya. Di hati saya para habaib lebih tinggi daripada saya. Dan manhaj akidah Ahlus Sunnah yang saya anut adalah mencintai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pesan dari beliau, pesan ini jarang dibaca orang karena takut disebut Syiah. Padahal ini tidak ada urusannya dengan Syiah. Ini urusannya adalah dengan Rasulullah sebelum Syiah itu ada. Ketika beliau mengatakan inni tarikum fikum tsaqalain, aku tinggalkan kamu 2 hal yang berat. Berat betul. Satu kitab Allah, yang kedua ahlu baitku. Ya, mungkin saudara-saudara kita, guru-guru kita, para habaib malu menyampaikan hadis ini. Ya. Tapi saya bukan zuriat, maka saya tidak malu menyampaikan al-haq. Qulil haq walau kana murran. Walaupun nanti dituduh orang aneh-aneh,
dari awal sudah menuduh saya. Dan sampai nanti orang-orang itu akan menuduh. Tapi tidak usah khawatir. Yang penting sahibus syafa'ah mencintai dan meridhoi kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana mungkin akan diridhoi oleh Rasulullah sedangkan kita tidak menghormati zuriatnya? Bagaimana mungkin kita akan diridhoi Allah jika kita tidak menghormati ulamanya? Bagaimana mungkin dapat syafaat Rasulullah kita tidak menghormati anak yatim yang mana Rasulullah dulu pernah yatim? Inilah asrar rahasia kenapa anak yatim itu perlu dijaga. Karena Rasulullah itu adalah sayyidul yatama. Beliaulah penghulu anak yatim. Karena beliau lahir yatim. Ya, itu rahasianya Pak. Ya, mungkin jarang juga yang membahas itu, tapi sebenarnya ini perlu dijelaskan. Ya. Ngaji apa kita? Judulnya apa ini? Oh, bersatunya ulama dan umara. Masya Allah. Waduh, saya nggak sopan ini guru. Ini semoga Allah memaafkan saya ini. Ya. Bersatunya ulama dan umara. Ini judul juga baru dapat ini kayaknya nih ya. Saya tidak masuk ke judul ini, tapi masuk ke hadis Nabi. Karena setiap kali ada judul di kepala saya cuma ada hadis. Hadisnya mana nih? Ya. Dalam sebuah riwayat Imam Tirmizi, seorang sahabat namanya Abu Bakrah bersama dengan Bilal. Bilal ini bukan Bilal bin Rabah, tapi Bilal anak dari Abu Musa al-Ash'ari. Bilal bin Buraidah. Kemudian ada sahabat-sahabat yang lain. Di saat itu Ibnu Amir, seorang pemimpin di masa itu, zaman Bani Umayyah, memakai baju yang bagus. Apa kata Bilal bin Abi Musa al-Ash'ari? Lihat tuh, pemimpin kalian belagu, bajunya bagus, suaranya dikencengin, dijaharkan. Atau apa kata Abu Bakrah? Abu Bakrah berbeda dengan Abu Bakar. Abu Bakrah. Apa kata Abu Bakrah? Sahabat Rasulullah SAW. Uskut, diam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahana sultanallah fil ard ahanahullah. Rawahu Tirmidzi, hadisun hasanun gharib. Siapa yang menghina sultannya Allah, pemimpin yang Allah amanahkan di muka bumi, maka dia akan dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika saya datang kepada para habaib dan para kiai, para guru, saya bertanya, perlukah saya mengkritik para pemimpin? Apa kata mereka? Mursyid saya Thariqah Naqsyabandiyah mengatakan, la, nggak boleh. Jangan coba-coba mencaci maki ulama dengan kata-kata kritik, mencaci maki umara dengan sebutan kritik. Tapi jika engkau hendak ingin menasihati, bawa dia ke ruangan, kalamkan yang pahit kepadanya, jangan sampai orang mendengarnya. Itu yang saya dengar. Beberapa mursyid datang lagi ke mursyid fulan, selalu berwasiat, usika, ya, aku wasiatkan engkau. Ngapain? Merangkul para pemimpin. Jika kamu tidak merangkulnya, maka yang lain merangkulnya. Dulu ada kiai di NU, almarhum, namanya ada nama saya yang sama dengan beliau. Coba tebak. Oh, itu ulama sebelumnya, ini belum lama wafatnya. Wahid Hashim juga udah lama. Satu lagi, Hashim Muzadi. Ya, Allah yarham. Kita sebutlah Mbah Hashim Muzadi, ya. Anaknya kuliah di tempat saya ngajar. Mbah Hashim ini
ditanya kenapa beliau membersamai salah satu presiden dulu yang presiden itu tidak separtai dengannya. Apa jawabannya? Jika bukan kita yang membersamainya, maka orang lain yang membersamainya. Orang lain tanda kutip, ya, komunis, ekstremis, apalagi, sebutlah semuanya. Dulu kita kemudian mencoba memikir-mikirkan, susah menerima, tapi hari ini kita dapat menerimanya. Ya. Tapi perlu garis bawahi, saya tidak orang politik, sepakat guru, ya. Dan memang tidak tertarik dengan dunia politik sama sekali, insya Allah sampai nanti, ya. Tapi bukan berarti Islam kita terpisah dari politik, tidak. Cuma kita tahu diri, kita tidak disekolahkan, tidak dididik untuk berpolitik. Jika ada di antara sampean, jika ada di antara panjenengan aja deh. Di antara bapak ibu ini memang punya basic, dididik secara leadership oleh orang-orang terdahulu, oleh komunitasnya, silakan kita mendukung dengan doa. Kenapa mesti didukung? Maulana al-Imam Al-Qutub Al-Kabir Abul Mawahib Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, Imam saya lihat di sejarah ulama Banjar, salah satu nama favorit Sya'rani, ya, Sya'rani Arif, Anang Sya'rani Abdan, itu qadasallahu asrarahum semua dah, ya. Jadi guru di Bangil tapi asalnya dari Banjar. Imam Sya'rani mengatakan, kenapa kita mesti menyokong para ulama menyokong para umara minta nasihat kepada para ulama? Karena yang mampu menjalankan hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih itu cuma umara. Ormas tidak boleh. Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan kekuasaannya. Itu yang mampu cuma penguasa. Maka kita berdoa semoga penguasa, pemimpin di negeri ini diilhami keadilan amanah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita cuma bisa doa, Pak. Amalisan ngomong. Untungnya saya hidup di negeri ini. Untungnya kita hidup di negeri ini. Bisa buat pengajian tanpa perlu izin-izin yang ribet. Bisa buat zikir tadi ya. Wah, itu indah sekali zikirnya. Menggema. Itu kalau malaikat lihat dari langit seperti rembulan. Terangnya bukan main. Cuma kan kita bukan malaikat, Pak. Jadi gak kelihatan. Ya, jadi malaikat dulu baru kelihatan. Malaikat tuh kurang tidur, kurang makan, bicaranya lurus. Tapi yang berat nih, yang mau nikah nih ya, malaikat gak kawin. Malaikat tidak menikah. Kita tidak mungkin itu. Maka mungkin kurangi tidur, kurangi makan. Itu yang mungkin. Ya, kalau nggak antar batal nikahnya Rabiul Awal ya. Orang-orang yang mengurangi ini, mau dia ulama, mau dia umara, Allah akan berikan nur di dalam kolbunya. Nur malakutiyah, nur malaikat. Maka apa yang dipandang malaikat dia akan sanggup memandangnya. Itulah sebabnya kekasih Allah, ketemu kekasih Allah menangis.